mengembalakan. Ya. Dari Mazmur Daud, Mazmur 23. Ini Mazmur kesukaan semua bangsa. Orang-orang suka Mazmur ini, sering dinyanyikan di berbagai kesempatan. Dan saya mau bagi kepada saudara-saudara tentang bagaimana Daud, seorang yang mengalami kasih Tuhan, dia boleh merasakan Tuhan itu seperti gembala yang baik. Daud pernah mengembalakan 2-3 ekor, kata kita. Kata kakaknya kan Daud itu mengembalakan yang cuma sedikit. Tapi Daud boleh menghayati, dia mengasihi domba-dombanya. Kalau ada musuh ya, beruang, singa datang sama Daud karena mau makan tuh domba, sama Daud dilawan beruang singanya. Domba yang digembalakan oleh Daud dibawa ke padang rumput yang hijau, dikasih makan, dibawa ke air yang tenang. Daud ngerti banget deh, dia seorang gembala yang baik. Dia mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk melawan semua yang bisa membahayakan domba-domba yang digembala. Dan dia akhirnya menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud ngerti banget deh. Kalau kita kan nggak pernah jadi gembala kambing domba ya. Tapi kita belajar menghayati. Makanya kita akan baca ayat ini, ya, 6 ayat. Bagaimana Daud menyatakan Tuhan itu gembalanya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai gembala buat kita. Mari baca dengan saya Mazmur 23. Siap? Oke. Kita baca sama-sama ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terus saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan seringkali digambarkan sebagai gembala ya. Umatnya sebagai kawanan domba gembalaannya. Israel itu umat Allah sebagai kawanan domba Allah. Yahweh Ra'ah menggambarkan Tuhan itu yang memberi makan, memelihara, menjaga, melindungi umatnya. Nah, di Perjanjian Baru juga Tuhan Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Nah, kita belajar dari Mazmur Daud ini, saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ayat yang sangat indah ya. Dimana kalau kita jadi Tuhan sebagai gembala kita tidak kekurangan apa-apa. Ya, sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai gembala? Dia memberi makan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita domba perlu makan. Tuhan Allah yang tahu makanan yang berumput hijau yang sehat itu di mana. Bahaya kalau domba cari makan sendiri. Kalau rumputnya beracun gimana? Jadi Tuhan Allah yang membimbing. Biarkan Tuhan Allah menuntun di mana kita bisa makan. Membaringkan diri dan makan. Tuhan membaringkan aku. Problemnya kenapa orang Kristen itu ada yang kekurangan makan ya. Dia nggak membaringkan diri, saudara. Dia sibuk lari sana dari sini. Saudara, saya mesti belajar di dalam Tuhan membaringkan diri dan makan. Ketika saya merenungkan ayat ini, membaringkan diri.
Berapa banyak di antara kita yang seringkali sibuk oleh hidup kita. Kita lupa membaringkan diri untuk makan di padang yang berumput hijau. Tuhan Yesus berkata, marilah yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku, aku akan memberikan kamu kelegaan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba saudara cek hatimu, dirimu. Kau punya ketenangan itu enggak? Kau punya waktu enggak untuk membaringkan diri dan makan? Dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba itu bahaya kalau dia minum sendiri. Oh, ada sungai, diminum di airan sungai yang deras, nanti bulunya kena air, bisa hanyut, tenggelam dia. Akhirnya mesti tenang. Dan Tuhan tuh membawa kita kepada ketenangan itu sesuatu. Jadi kalau kita ngomong Tuhan adalah gembalaku, tangan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia menuntunku ke air yang tenang. Jadi kita mesti belajar. Waktu saya saat teduh, saya merenungkan ini, muncul lagi saya. Kita mesti belajar membaringkan diri dan makan. Dan kita mesti belajar untuk minum dengan ketenangan. Hati kita ini, kata Santo Agustinus, ya, dia bapak gereja, dia bilang, jiwa kita merasa gelisah. Jiwaku merasa gelisah sampai aku menemukan dekat Engkau, aku mengalami ketenangan. Jadi saudara saya mesti belajar ya. Kalau kita mau mengalami ketenangan dalam hidup ini, jiwa kita tentram, belajarlah membaringkan diri dan makan. Dan belajarlah dibimbing oleh Tuhan untuk ke air yang tenang. Ya. Kemudian ia menyegarkan jiwaku yang kedua. Bahasa Inggrisnya He restores my soul. Memang bahasa aslinya ada pengertian pemulihan. Jiwa kita, saudara, pikiran, perasaan, kehendak kita itu perlu disegarkan. Dan mari belajar sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus mendengar suara Tuhan dan ikuti. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Jangan ikuti suara yang lain, saudara. Baru tuh kita akan mendapatkan kesegaran jiwa. Ya. Saudara saya nggak perlu ikut kelas menenangkan diri, ikut baru kemarin lagi jemaat minta, Pak ini bahaya nggak Pak gitu, di Bogor baru dibuka tuh hipnosis, self hipnosis gitu. Nah kalau jemaat yang punya Tuhan Yesus kayaknya nggak perlu deh gitu ya, self healing gitu. Itu semua upaya manusia mendapat ketenangan dengan self healing. Sekarang zaman self healing, self improvement, self development, self apa segala macam, diri sendiri. Saudara saya itu punya Tuhan gembala gitu loh. Ikuti aja gembala kita, dengar suaranya, ikuti petunjuknya, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan, kesegaran, refresh. Time of refreshing, kelegaan itu ada saat kita domba-domba ikutin gembala kita. Amin. Kalau semua itu dicari oleh orang-orangnya silakan, tapi saudara saya kan punya Tuhan Yesus gembala kita. Biarkan Tuhan Yesus menyegarkan jiwa kita. Biarkan Tuhan Yesus merestorasi jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Banyak orang Kristen udah tahunan, puluhan tahun bahkan jadi orang Kristen, tapi jiwanya resah. Kalau orang nggak menghormati dia, nggak memuji dia, nggak mengakui dia, tersinggung, marah, jiwanya nggak tenang. Jadi namanya kekristenan itu pengaman batin, saudara. Saudara saya harus mengalami, yuk, this is spiritual journey. Saya mengajak saudara-saudara, ayo sama-sama kita journey sama-sama ya, ngalamin Tuhan sama-sama ya. Kita saudara, saya khotbah, saya ngajar tuh bukan hanya pengetahuan, ayo kita alami.
pengalaman bersama Tuhan, bagaimana Tuhan merestorasi jiwa kita, memulihkan jiwa kita, menyembuhkan jiwa kita. Jangan kita berdalih, oh saya begini kan masa lalu saya suram, saya begini karena saya diperlakukan seperti ini. Itu dulu. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita? Disalib, Yesus sudah selesaikan penebusan. Nah, banyak orang Kristen nggak dapat berkat itu, kesembuhan, pemulihan itu, karena masih pakai cara sendiri. Soalnya saya mesti ikutin Tuhan dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan gimana? Yesus gembala yang baik, dengarkan suaranya, ikuti saya. Datang sama Tuhan Yesus, belajar memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan itu, doakan. Ada kesembuhan di hadirat Tuhan, ada pemulihan di hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudara, dikatakan Tuhan tuh menuntun aku di jalan yang benar. Menuntun di jalan yang benar, berarti kalau ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Tuhan pasti akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Ikuti tuntunan Tuhan. Sebab kalau domba tidak ikutin jalan yang benar, dia bisa tersesat, ambil jalan sendiri. Dengarkan suara gembala kita, Tuhan Yesus. Makanya saudara saya mesti punya kebiasaan mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara dengar suara Tuhan? Belajar dulu baca firman Tuhan yang tertulis. Nanti kalau kita udah terbiasa, kita bisa tahu tuntunan Tuhan dari itu. Ada impresi di dalam roh kita. Kehendak Tuhan itu seperti apa? Yang keempat, Tuhan gembalaku, Ia menyertai aku, Ia menjaga, melindungi aku. Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. In shadow of death, jadi bayang-bayang maut. Daud merasa ada bayang-bayang maut, kematian itu dekat sekali. Dia bisa dibunuh, dia bisa mengalami kematian, tapi dia tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur. Gada itu, gembala itu punya gada untuk pukul hewan binatang buas yang mau menyerang si domba, entah itu serigala, ular atau apa. Dan tongkat itu bentuknya ada hooknya, untuk bawa domba yang suka nyelonong sendiri, digayat, ditarik gitu. Dan gada dan tongkat Tuhan itu menghibur aku, kata Daud, bahwa aku ini aman dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Mari kita menghayati bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, Tuhan itu menjaga kita, sekalipun di dalam bayang-bayang maut. Apakah saat ini saudara sedang mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidupmu? Jangan takut, Tuhan menyertai. Amin. Kalau ikut Tuhan itu seringkali kalau kita baca di Alkitab ya, jangan takut. Saya sudah merenungkan kemarin Yesus pergi sama murid-muridnya di danau, kemudian danaunya ambil ribut, badai topan. Murid-murid berusaha untuk menyelamatkan diri. Yesus lagi ngapain? Lagi tidur kan? Sampai murid-muridnya akhirnya udah kewalahan nih, sampai ngomong gini, "Guru, bangun! Engkau gak peduli kita binasa semua nih." Tuhan Yesus akhirnya bangun, lalu dia ngomong sama angin ribut, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga, itu anginnya berhenti, dan gelombang di danau itu tenang. Saudara pernah lihat ke danau tenang? Luar biasa ya, anginnya hilang, riak-riak gelombangnya teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Gimana imanmu? Jangan takut. Saudara percaya nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dalam hidupmu? Sekalipun ada badai atau kalau mendatang, kayaknya Tuhan sedang tidur nih.
Aku udah doa kok kayaknya belum ada tindakan apa-apa dari Tuhan gitu. Tapi percaya aja, kita nggak akan dalam saudara. Karena Tuhan Yesus aja. Daud tuh ngalamin gitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada Tuhan. Gada dan tongkatnya siap tolong saya. Amin. Gitu aja. Kemudian kalau kita baca ayat 5 sampai 6, itu ada shifting tuh, perubahan dari gembala menjadi tuan rumah. Dikatakan di ayat 5 tuh, Tuhan tuh menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Biasanya orang-orang di Bible Times itu waktu zaman di Alkitab, kalau ada tamu, itu kewajiban tuan rumah tuh untuk melindungi tamu itu. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan tamu itu. Dan dikatakan oleh pemazmur Daud, Tuhan menyediakan hidangan, kasih makan kita di hadapan lawan. Lawan kita siapa? Si iblis. Iblis itu berusaha untuk mencuri, membunuh, binasakan setiap kita. Tapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Wah, luar biasa saudara. Artinya Tuhan menyambut kita. Kemudian ayat selanjutnya adalah Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, orang-orang zaman dulu kalau udah berjalan jauh gitu ya, kan pasti panas ya, udara berdebu segala macam. Ketika masuk, tuan rumah itu memberikan minyak urapan dari rempah-rempah wangi. Jadi rambutnya itu kayak Pak Nario ya tuh, ya. Tapi kan pakai minyak ini nih, pakai minyak apa Pak? Seger kan? Kelihatannya coba pada bangun. Atau sana. Kelihatan segar gitu. Nah, ini sama pemazmur. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa? Tuhan tuh memberi kesegaran gitu, fresh, ya, memberi kesukaan. Ini lagi mengiklankan Tuhan ini. Yang memberi kesegaran kepada kita, yang mengurapi kita supaya kita selalu tampil fresh, tampil bersuka cita. Ya. Yang terakhir adalah pialaku penuh melimpah. Piala itu bicara soal kayak pialanya si di Alkitab tuh ada orang-orang ternama ada pialanya buat minum, penuh melimpah. Makanya dibilang oleh pemazmur, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup. Coba renungkan saudara. Sampai hari ini, bandingkan dengan dulu, engkau siapa? Dulu gak punya apa-apa. Nah, sekarang kita punya yang sekarang kita miliki. Ya, saya dulu gak punya istri, gak punya anak, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya kerjaan. Sama saudara juga kan? Kita udah melewati perjalanan hidup ini. Sungguh, karena kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Saudara bisa merasakan itu? Jadi coba ya, nanti malam ya, tulis ya 5 hal yang bisa aku syukuri dalam hidup ini. Coba belajar, tulis, syukuri. Besok tulis lagi sebelum tidur 5 hal yang bisa aku syukuri. Tuliskan. Besoknya tulis lagi 5 hal yang aku syukuri hari ini sebelum tidur. Coba belajar bersyukur. Maka engkau akan selalu merasakan kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup. Dan kalau sudah selesai masanya di dunia ini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, betapa beruntungnya orang-orang yang ikut Tuhan Yesus ini. Dalam hidup ada kebajikan, kemurahan Tuhan, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Udah mati, diam bersama Tuhan. Makanya saya ikut Tuhan Yesus, selalu ikut Tuhan Yesus, amin. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam hidup ini, amin. Merasa gitu? Yakin? Orang bahagia? Coba bilang kanan kiri, saya orang paling bahagia dalam hidup ini. Nah,
Kenapa kita berbahagia, saudara? Karena kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Saya ajak kita nyanyi lagu ini, Tuhan adalah gembalaku, ya, sebagai doa kita.